Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Oleh karena itu tidak begitu mengherankan jika Abu Nawas memiliki murid yang tidak sedikit. Dan di antara sekian banyak muridnya tersebut, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya kepada Abu Nawas. Dia bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Demikian jawaban Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama tadi, dia bertanya lagi, sebab lebih mudah diampuni oleh Allah, jawab Abu Nawas. Orang pertama pun puas karena ia memang yakin begitu. Kemudian orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama juga. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang tidak mengerjakan keduanya. Demikian jawab Abu Nawas. Mengapa? Gitu. Orang kedua bertanya balik. Abu Nawas pun menjawab, dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah. Demikian jawaban Abu Nawas. Orang kedua ini langsung bisa mencerna jawaban dari Abu Nawas. Kemudian orang ketiga, dia juga bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Demikian jawab Abu Nawas. Kenapa? Kata orang ketiga tadi. Maka Abu Nawas pun menjawab, sebab ampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba tersebut, jawab Abu Nawas. Orang ketiga tersebut menerima alasan Abu Nawas. Dan setelah itu, ketika orang tadi pulang dengan perasaan puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya kepada Abu Nawas, duhai guruku, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Abu Nawas menjawab pertanyaan muridnya tersebut. Dia mengatakan manusia itu dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Kemudian muridnya bertanya, apakah tingkatan mata itu? Abu Nawas pun menjawab, anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan matanya, jawab Abu Nawas mengandaikan. Kemudian, apa tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas tadi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Kemudian muridnya bertanya lagi, lalu apakah tingkatan hati itu, wahai guruku? Abu Nawas pun menjawab, orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kini murid Abu Nawas pun mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Muridnya pun bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" "Mungkin," jawab Abu Nawas begitu. "Bagaimana caranya?" tanya murid Abu Nawas, penasaran ingin tahu. "Yaitu dengan merayu Allah melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guruku," pinta murid Abu Nawas tadi. Doa itu adalah, "Ilahilas tulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi wahabli taubata waghfir dzunubi wa innaka ghafiru dzambil adimi." Artinya dari doa ini adalah, "Wahai Tuhanku, aku ini tak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa yang besar." Itulah. Jadi doa itiraf itu background kisahnya seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan Abu Nawas menipu Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.